Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Sadat Wiguna dari kelas manajemen J dengan NPM 1121129. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dari Bapak dosen dengan materi Islam Pikratan. Apa itu Islam Pikratan? Islam Pikratan yakni pemikiran, gagasan, ide, konsep, opini, pandangan, dan pikiran yang dilandasi iman atau keimanan. Sedangkan non-muslim, fikrah yang dianut dalam fikrah jahili, yakni pemikiran, gagasan, ide, konsep, opini, pandangan, dan pikiran yang dilandasi al-kufru atau kekufuran. Setelah Allah menciptakan jiwa yang sempurna, lagi tegak di atas fitrah yang lurus, ternyata kesempurnaan itu ditandai dengan ilham kepada fujur atau jalan kefasikan dan takwa atau jalan ketakwaan yang bersemayam di setiap jiwa manusia dalam Quran surat 91 ayat 7 sampai dengan 8. Maka ketika Allah menjelaskan mana jalan kefasikan dan mana jalan ketakwaan, mana keburukan dan mana kebaikan, Allah memberikan apresiasi, penghargaan kepada manusia yang senantiasa membersihkan nikmat jiwa tersebut, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka yang lebih senang mengotori nikmat jiwa tersebut. Quran surat 91 ayat 9 dan 10. Membersihkan nikmat jiwa adalah dengan melatihnya, memupuknya, mengembangkannya, mensucikannya dengan banyak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya diawali dengan ibadah salat. Quran surat 87 ayat 14 dan 15. Dan menyempurnakan proses pensucian dengan menambah amalan lain yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah jawaban mengapa Amirul Mukminin atau Umar bin Abdul Aziz memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah juga menggunakan Quran surat 87 ayat 14 sampai 15. Di dalam Al-Quran, surat Al-Lail, Allah bersumpah dengan malam dan siang, dengan dengan ciptaan laki-laki dan wanita, demikian Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Maka Allah menegaskan bahwa cara manusia bergerak dan berpikir pun berbeda-beda. Quran surat 92 ayat 4, sehingga melahirkan amal perbuatan yang seringkali saling bertentangan dan bertolakan belakang. Nah, ada yang berbuat kebaikan, ada juga yang membuat keburukan. Dan ternyata hakikat perbuatan itu hanya ada dua dalam cara pandangan Muslim, al-iman dan al-kufru, di mana keduanya saling menarik dan melemahkan. Mengetahui jalan ketakwaan adalah dengan iman yang mempengaruhi basair, yakni cahaya yang dibasiskan hujah yang nyata, ilmu tentang ad-din, ilmu tentang hal orang yang didakwahi, ilmu tentang cara untuk mencapai tujuan dakwah. Sehingga terkadang ia disebut dengan hikmah Ibnu Utsaimin al-Qaul al-Mufid al-Kitab at-Tauhid 1/82. Sementara mengikuti jalan kefasikan adalah karena kekafiran yang dipengaruhi oleh al-ahwa. Jika pengaruh iman dengan basirah begitu kuatnya di dalam jiwa manusia, maka pengaruh kekafiran dengan hawa nafsunya akan sangat lemah sekali. Jika yang terjadi sebaliknya, maka agama akan hanya dilihat dengan hawa nafsu, bukan cahaya ilmu. Maka akan muncul sosok-sosok cendekiawan muslim yang sengaja dididik oleh para orientalis untuk tunduk kepada mereka dan kembali kepada umat Islam, bukan untuk memperkuat pemahaman Islam, namun untuk membuat ragu-raguan di tubuh umat Islam terhadap hakikat ajaran dan bersih dan suci, sehingga umat akan jauh dari agamanya dan bergerak membela kepentingan kaum kafir. Kesimpulannya, dengan demikian, umat Islam membutuhkan cara pandang Islam, tasyawur Islami, Islamic worldview, menggunakan kacamata Islam. Allah tidak menciptakan seluruh skenario ini dengan sia-sia. Quran surat 3 ayat 191, bahwa semuanya
adalah milik Allah. Quran Surat 2 ayat 156, dan bahwa kita semua kaum beriman adalah bersaudara dan hidup menata kebersamaan agar kita dapat bersama kembali di yaumul akhir dengan izin dan rahmat Allah. Quran Surat 49 ayat 10. Lahirkan secara berpikir robaniyah atau berorientasi ketuhanan. Syu'muliyah menyeluruh, izabiyah positif, tawazun seimbang, waqiah realistis, dan adalah adil. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang agak celetot-celetot. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.